Apakah boleh anak kecil melakukan akad nikah? Ini jawabannya. Jadi ada beberapa syarat di dalam ijab qabul, ya. Ada beberapa syarat sah di dalam ijab qabul. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang akad itu adalah orang yang sudah mumayyiz, ya. Mumayyiz itu belum tentu balik, ya. Tapi kalau anak kecil yang dia belum mumayyiz, dia nggak boleh melangsungkan akad, ya. Jadi batasannya adalah anak itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan baik dan buruk, gitu kan. Anak ini sudah bisa disuruh gitu sama orang tuanya. Itu mumayyiz, walaupun belum balik, boleh gitu kan. Ya, contohnya apa? Contohnya ya ketika pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah, itu kan yang menikahkan siapa? Putranya Ummu Salamah, Umar ibnu Abi Salamah kan, yang menikahkan Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan. Sah. Gitu. Jadi anak yang belum balik dia bisa menikahkan orang tuanya. Makanya sebagian ulama di dalam kitab-kitab fikihnya itu memasukkan anak sebagai wali di dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat sah di dalam ijab qabul adalah menyatunya majelis ijab dan qabul. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh ada pemisah antara keduanya itu, ijab dan qabul. Contohnya begini, dikatakan zawwajtuki ibnati fulanah dengan bla 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 bla. Kemudian si laki-lakinya ambil handphone dulu, angkat telepon dulu, gitu kan. Itu nggak boleh di dalam ijab qabul, dalam akad nikah. Jadi ada pemisah antara ijab dan qabul, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Ini tidak boleh. Yang ketiga, syarat sahnya adalah tidak boleh bertentangan antara ijab dengan qabul. Bagaimana itu maksudnya? Misalkan ada orang tua memiliki dua putri, sebut saja Zainab dengan Aisyah misalkan. Yang mau dinikahkan itu adalah Aisyah. Kemudian si bapak mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya Aisyah bla 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 bla, gitu kan. Kemudian si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya Zainab. Itu tidak boleh, ya. Jadi itu bertentangan antara ijab dengan qabul. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jadi sama-sama mendengar apa yang diucapkan. Maksudnya bagaimana? Faham lafadznya, faham bahwa yang dilakukan itu adalah ijab qabul, gitu kan. Intinya di dalam lafadz itu adalah makul makna, gitu. Makul makna itu sesuatu yang difahami keumuman. Makanya di dalam ijab qabul nggak mesti harus pakai bahasa Arab kan. Pakai bahasa ya bahasa apa saja, maksudnya yang sesuai dengan daerah itu. Pakai bahasa Indonesia lah, pakai bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang sekitar, seperti itu. Bahkan kalau seandainya memang si orang yang dinikahkan itu nggak bisa bicara, kan ada bahasa isyarat, bisa dinikahkan pakai bahasa isyarat, ya bisa. Siapa yang paham? Ya mereka yang paham, kan begitu. Jadi tadi ada beberapa syarat sah di dalam ijab qabul. Saya mau tanya, tadi ada kalau seorang anak bisa menjadi seorang wali ya. Nah, kalau semuanya anaknya itu dari anak yang maksudnya kayak anak angkat, bukan anak kandung seperti itu, kira-kira sah nggak ya? Kita lanjut di pas selanjutnya.